Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan coba membaca tentang amalan-amalan ringan agar hidup berkecukupan. Dan semoga tentunya kita berharap agar apapun yang kita lakukan, yang kita laksanakan di dalam kehidupan, kita meminta agar cukup dalam segala hal. Ya, ada kalimat pembuka dulu di sini bahwa jika Anda sudah melakukan berbagai macam cara tapi hidup belum berkecukupan, mungkin karena Anda tidak melakukan amalan ringan ini. Nah, apa sajakah amalan ringan ini? Coba kita mulai bahas satu persatu, semoga bisa bermanfaat insya Allah. Hidup berkecukupan adalah impian setiap orang. Anda sudah kerja keras, banting tulang, tetapi masih saja merasa kekurangan. Mungkin Anda bukan kurang kerja keras, kerja cerdas, tapi mungkin karena Anda belum melakukan amalan yang sudah Allah ajarkan agar hidup berkecukupan. Apa saja amalan-amalan 5 amalan ringan ini yang tentunya sebagai wasilah agar kita hidup mulainya dengan kebaikan dan berkecukupan. Yang pertama yaitu membaca doa setiap keluar rumah. Setiap keluar rumah kemanapun kita baca doa. Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas bin Malik, "Idza kharajar rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah." Qala yaqul hina idin hudita wa kufita wa ukita fatatanahalahu syayatinu wa yaqulu lahu syaitanu akharu kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ukiya. Jika seseorang keluar rumah lalu dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah aku bertawakal pada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Maka dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga, dan setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, yang kedua yaitu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap pagi dan petang. Yang pertama tadi membaca doa ketika keluar, doanya hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang kedua yaitu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan petang. Wan Abdillahi ibnu Khubaib bidammil qail mu'jamatin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u qul huwallahu ahad wal mu'awwadzataini hina tumsi wa hina tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai'in. Abdullah bin Hubaib dengan mendawamkan kha mu'jamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah bin Hubaib dengan mendawamkan kha mu'jamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah qul huwallahu ahad. Itu surat Al-Ikhlas dan selanjutnya. Dan Al-Mu'awwizatain. Apa surat Al-Mu'awwizatain itu? Yaitu diantara dua surat yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, saat petang dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka itu mencukupkanmu dari segala sesuatunya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, jadi yang kedua yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan petang. Nah, yang ketiga yaitu membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Yaitu membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata."
Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Bagaimana 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang awalnya yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, dan selanjutnya. Yang bisa dilihat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di Al-Qur'an. Ya, yang selanjutnya yaitu membaca zikir surat At-Taubah ayat 129. Dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa siapa saja yang mengucapkan zikir hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat ke-129. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Surat At-Taubah ayat 9. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 129. Nah, ini dibaca di subuh dan sore hari sebanyak 7 kali. Maka Allah akan memberi kecukupan bagi urusan dunia dan akhiratnya. Hadis riwayat Ibnu Sini secara marfu yang diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan secara mauquf oleh Abu Darda. Yaitu yang keempat, ya, yaitu membaca zikir surat At-Taubah ayat ke-129. Yang kelima yaitu sholat duha 4 rakaat, ya. An-Nu'aim ibnu Hammaril Ghatafani innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla ya ibnu Adam la ta'ziz an 4 raka'ati min awwalin nahari akhfika akhirah. Dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, yaitu di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa agna wa aqna. Wa annahu huwa agna wa aqna, dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Wa annahu huwa agna wa aqna, dan sesungguhnya Dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Surat An-Najm surat ke-53 ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, dan Allah memberi kecukupan, dan Allah juga memberikan amalan kepada hamba-hambanya agar kita berkecukupan, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sederhana ini yang bisa kita praktekkan setiap hari, setiap saat. Demikian dari kami, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.